Jadi kita mulai. Ini adalah pertemuan keempat untuk praktikum pengolahan data digital, dan ini adalah terakhir kalinya nanti kita main-main sama ArcMap.js, karena untuk pertemuan kelima dan selanjutnya nanti kalian akan mempelajari mengenai Quantum GIS. Pada dasarnya sih sebenarnya Quantum GIS itu sama, cuma dia adalah open source software, jadi kalian bisa download. Sementara kalau ArcMap.js ini kan dia berbayar, walaupun kita sekarang pakai versi yang cracknya ya. Untuk latihan yang ketiga kemarin kan kalian sudah melakukan digitasi on screen untuk data yang berasal dari peta foto udara. Nah, yang untuk sekarang kita akan mencoba belajar untuk bagaimana kita menggunakan data-data yang bersifat open source, jadi data spasial yang bersifat open source. Sebenarnya banyak sekali, kalian bisa browsing banyak sekali data open source dari internet, dan itu bisa kalian gunakan untuk tujuan kalian, untuk pekerjaan kalian. Misalnya kalau misalnya besok kalian skripsi, atau misalnya waktu kalian kembali ke kantor kalian memerlukan data-data dari instansi lain, karena sekarang kan kita sudah memiliki kebijakan mengenai policy, jadi, dan juga kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik. Jadi ada banyak sekali data spasial yang bisa kalian akses dari mana saja, dari manapun. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan itu, kita kan sekarang sudah punya geodatabase Geoportal ya, Indonesia Geoportal. Bagi kalian yang sudah pernah dengar, kalian bisa skip, tapi bagi kalian yang belum pernah dengar apakah ini, kalian bisa tengok sebentar untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang disebut dengan Indonesia Geoportal. Jadi ini adalah website yang dikelola oleh BIG yang berisi mengenai banyak sekali informasi spasial yang bisa kalian download for free. Jadi tidak perlu berbayar. Seperti contohnya di sini ada peta per wilayah, sebaran sawah, terus kemudian ada macam-macam apalagi yang terbaru, peta per wilayah ada, peta KSP juga ada, dan juga ada macam-macam. Kalian bisa mendownload di sini dan kalian bisa lihat apa saja peta yang tersedia di sini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita lihat juga di sini bahwa setiap kabupaten, setiap provinsi juga sudah punya web GIS, walaupun mungkin banyak dari beberapa mereka yang nggak terlalu lengkap. Nah, untuk praktikum yang sekarang kita menggunakan data yang berasal dari WebGIS Departemen Kehutanan. Kalian bisa ketik di sini. Saya ulangi ya, WebGIS Kementerian Kehutanan. Nah, ini juga salah satu WebGIS favorit saya karena dia punya banyak sekali data lengkap mengenai peta tutupan lahan. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat fitur unduhan. Nah, contohnya di sini dia punya file KML mengenai daerah aliran sungai, lahan kritis, tutupan lahan tahun 2009, tutupan lahan tahun 2011, dan peta indikatif penundaan izin baru yang bisa kalian download dengan gratis. Nah, sebagai contohnya sekarang saya mau coba download mengenai tutupan lahan. Dia dalam file KML ya, jadinya nanti bisa kita convert dulu, dan dia sudah diindeksnya sangat bagus per provinsi. Kalian bisa pilih manapun yang kalian mau. Sebagai contohnya saya download untuk yang provinsi Riau karena kemarin saya baru dari Riau. Nah, kita tunggu dulu. Terus kemudian ada satu lagi source yang bisa kalian gunakan, dan dia cukup lengkap untuk peta administrasi di seluruh dunia, GIS. Nah, gini, misalnya kalian butuh peta administrasi dari seluruh dunia, dari Indonesia misalnya lah ya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya atau kalian merasa kesulitan untuk mencarinya, kalian bisa download dari sini, Free Spatial Data. Dia punya macam-macam ya, country level, global climate data, species occurrence data, crop, nearly global 90 meter resolution elevation data, sampai high resolution satellite image seperti Landsat dan lain sebagainya. Untuk data peta administratif dia cukup lengkap juga. Kalian bisa klik misalnya di sini Indonesia, atau if you want to work with other country juga boleh. Terus administratif area dia punya juga beberapa macam-macam, railroad, roads, elevation, land cover, population, kemudian gazetteer dan lain sebagainya. Saya pilih yang administratif area, lalu saya klik OK. Nah, terus kita coba lihat apa yang kita punya di sini. Jadi
hasil downloadan saya sudah saya jadikan satu di satu folder, praktek pengolahan data digital latihan 4, dan ada di sini semua. Jadi ini adalah administrasi Indonesia, sudah saya ekstrak di sini. Ini dari downloadan saya dari hasil Diva.js. Lalu ini penggunaan lahan Riau yang saya download dari petanya WebGIS Kementerian Kehutanan. Terus yang kita lakukan sekarang di sini adalah coba kita buka, jangan lupa untuk connect folder ya. Kita buka administrasi Indonesia. Administrasi Indonesia itu level 0 itu dia level negara, level 1 provinsi, dan yang mau kita gunakan adalah level 2. Jadi yang saya mau lakukan sebenarnya di sini adalah saya mau bikin peta tutupan lahan untuk level kabupaten. Kalian juga bisa mencoba itu, atau kalian bisa coba cari source open data yang lainnya dan kalian modifikasi sesuai dengan kepentingan kalian. Nah, yang saya mau lakukan adalah membuat peta tutupan lahan untuk salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Riau. Nah, kalau kita lihat di latihan 4 tadi, file KML-nya nggak bisa terbaca di ArcMap. Memang nggak bisa terbaca di sini, nggak bisa langsung dibuka di drag seperti biasanya karena kita harus convert dulu. Bagaimana cara mengconvert peta KML? Kita pakai tool KML to layer yang ada di sini. Kalian bisa cari di sini toolbox di sini, atau kalian bisa langsung cari di search sini KML to layer seperti ini. Agak lama jadinya, kita sabar. Kalian juga bisa melakukan convert dari layer ke KML. Kalau misalnya kalian bikin peta di SAP, kemudian kalian pengen convert itu ke KML, bisa. Nah, yang akan kita lakukan sekarang di sini adalah melakukan convert dari KML ke layer biasa. Jadi ini dia file KML saya, open. Ini tadi hasil download dari WebGIS yang tadi ya. Terus kemudian output location. Jangan lupa kita selalu mendefinisikan di mana mau kita simpan ini di sini. Saya pengen di latihan 4. Kemudian saya kasih nama output location, di sini aja. Latihan 4 add, lalu output name-nya PL2001 Riau. Saya masih kasih aja kayak gini. Ini bisa kalian abaikan, include dan overlay, lalu kita oke. Dan kita tunggu bagaimanakah hasilnya. Ini sebentar ya, masih dalam proses. Nanti dia akan muncul di sebelah sini. Nah, sambil menunggu, kalian juga bisa coba browsing-browsing peta apa yang kira-kira bisa kalian download untuk latihan 4 kali ini. Kalian bisa coba download juga di WebGIS Kementerian Kehutanan. Misalnya kalian mau pilih yang Papua, Gorontalo, atau manapun. Atau misalnya kalian pengen peta lahan kritis juga boleh. Ini sudah selesai. Misalnya kalian pengen bikin peta daerah aliran sungai atau peta lahan kritis, kalian bisa download di sini, atau kalian juga bisa download peta yang ada di tanaair.indonesia.go.id, Indonesia Geoportal. Jadi dia banyak sekali peta-peta yang ada yang bisa kalian pilih. Nah, ini hasil convert kita dari KML to shapefile. Kita lihat, kita matiin dulu yang ini ya, administrasi Indonesia. Nah, kita lihat nih. Jadi di sini ada tutupan lahan untuk Provinsi Riau, dan ini adalah peta administrasi kita. Yang mau kita pakai sebenarnya, kita mau milih satu saja kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Jadi ini kan sini entire Riau ya. Dan kita pegangnya tuh misalnya katakanlah satu kabupaten aja. Jadi misalnya apalah sembarangan. Misalnya aku mau kabupaten yang di mana ya? Di sini misalnya, mana nih, Pelalawan. Oke, jadi saya mau pilih Pelalawan aja. Anda yang dari Pelalawan ya. Dan yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan seleksi dulu untuk yang Pelalawan. Select analysis, input feature-nya masih di Indonesia yang administrasi. Outputnya, saya lupa bikin geodatabase. Latihan 4, saya bikin new personal geodatabase latihan 4. Oke,
lalu saya bikin ini menjadi default. Ini dia sudah ada sih penggunaan PL2011 ini hasil dari convert KML kita, tapi kita nggak mau pakai itu, kita mau bikin sendiri aja. Input feature-nya adalah administrasi, outputnya ada di sini. Misalnya kita kasih nama pelalawan DM. Ekspresinya jangan lupa di sini name 2 tadi kalau nggak salah, unique value kalian bisa lihat, cari pelalawan kayak kumbuh pelalawan ini dia. Oke, lalu kita oke. Tunggu sebentar. Yap, kita punya poligon untuk pelalawan. Jadi pelalawan ini yang nanti akan kita gunakan untuk memotong si peta penggunaan lahan ini, karena ini kan masih antero Rio ya, sementara yang mau kita pakai kan sebenarnya cuma pelalawan doang. Jadi intinya adalah kita memotong si penggunaan lahan Rio ini dengan pelalawan ini. Caranya bagaimana? Ada banyak macam cara, saya sebenarnya juga nggak hafal. Yang saya lakukan tadi sebelum saya merekam ini adalah saya cari di search, seperti yang saya bilang di latihan kemarin, apapun itu bisa kalian cari di search. Kalian bisa pilih kira-kira apa ya yang mendekati, dan bisa menggunakan clip analysis. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian punya inputnya seperti ini, katakanlah ini penggunaan lahannya, lalu ini adalah clip feature-nya, yaitu si pelalawan, poligon pelalawan, nanti hasilnya akan seperti ini, more or less seperti ini. Jadi nanti kita akan menggunakan tool clip. Kalian bisa akses dari ArcToolbox, tapi unfortunately karena saya itu terlalu sering menggunakan cara cepat, jadi saya lupa ini dia ada di kelompok tool yang mana. Jadi untuk praktisnya saya pakai clip gitu ya, karena terlalu mengandalkan search, jadi saya lupa dia ada di grup yang mana. Jadi tadi input feature-nya adalah apa tadi, berarti yang ini kan, kemudian clip feature-nya adalah pelalawan, clip feature-nya pelalawan, lalu kita kasih nama, jangan lupa misalnya pelalawan penggunaan lahan. Oke, lalu kita oke. Yap. Nah, ini dia hasil dari klip kita. Jadi kalau kita matikan yang lainnya, kita lihat bahwa kita punya penggunaan lahan untuk daerah yang hanya ada di pelalawan. Seperti itu, kita bisa cek atribut tabelnya, lalu sudah masuk kan? Tuh. Jadi ini adalah penggunaan lahan, tutupan lahan untuk daerah pelalawan. Nah, untuk ini ya, saya juga mau kasih tahu, seperti ini kan kita bisa juga menggeser tampilan. Jadi dia yang ada di atas akan ada di bagian atas untuk yang view-nya di sini. Jadi yang ada di atas table of content dia akan ada di atas view-nya di sini. Jadi jangan heran, jangan bingung kalau misalnya nih kok poligon saya hilang ya. Kalian bisa tinggal dikasihkan di bagian yang paling atas sendiri. Seperti itu ya. Nah, karena kita sudah nggak butuh yang lainnya, jadi bisa kita matikan. Terus kemudian kita punya ini, penggunaan lahan untuk pelalawan. Tapi masalahnya masih dalam satu warna, dan saya nggak mau seperti ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah klik kanan, lalu properties, lalu simbologinya kita atur. Di sini ada banyak pilihan, kita pilih simbologi, lalu kita pilih yang categorize, yang unique value, lalu kita add all value, dan kalian akan mendapatkan ini semua, dan kita apply. Oke, kalian punya bermacam-macam warna kayak gini kan. Jadi dia sudah dikategorisasikan sesuai dengan penggunaan lahannya. Tapi masalahnya di sini kalian bisa lihat contohnya poligon ini. Nah, ini kan hutan rawa sekunder, sementara dia di sini juga hutan rawa sekunder juga. Jadi poligon ini berada di dalam poligon ini, tapi dia dianggap sebagai dua poligon. Kita lihat contohnya di sini, bukan yang ini. Atribut tabelnya dia punya 1620 poligon yang saling terpisah. Padahal kita hanya punya sekitar, kalau nggak salah ini 16 penggunaan lahan. Jadi contohnya di sini juga
Kalian lihat kan dia masih sama, penggunaan yang lahan yang sama tapi poligonnya berbeda. Saya nggak tahu, mungkin karena dari sini aslinya seperti itu kalau nggak salah sih. Coba kita lihat, kita cek. Oh enggak ya, jadi mungkin karena administrasi kita tadi dia jadi agak-agak kacau. Nah, bagaimana caranya supaya data kita rapi, supaya nanti untuk satu penggunaan lahan dia berada dalam satu poligon? Nah, caranya adalah dengan melakukan dissolve. Kalau kalian bingung apa itu dissolve, kalian bisa cari di search-nya ArcGIS, kemudian dissolve coverage, input coverage. Jadi contohnya seperti ini ya, kalau kalian punya input dia warnanya sama dalam satu kelas, dia terdiri dari 3 poligon. Nah, kalian jadikan menjadi satu poligon seperti ini. Jadi ini fungsinya dissolve. Dan kalian bisa cari di mana dissolve itu. Dissolve. Oke. Coverage. Mau yang bawah aja lah. Mau input feature-nya berarti yang pelalawan PL. Output feature-nya oh iya, sebelum itu kita cek dulu klik kanan attributable, terus kemudian penggunaan lahannya ada di yang sebelah sini ya, yang di name, ada di kolom name. Jadi ini nanti yang mau kita dissolve. Klik dissolve data management, pengalaman penggunaan lahan, lalu dissolve field-nya adalah name, karena kita mau menyatukan poligon-poligon yang memiliki penggunaan lahan yang sama. Dissolve tuh, oke. Jangan lupa ini dicentang name, kalau enggak nanti hasilnya akan sama aja. Oke, kita tunggu. Nah, sudah kan? Nah, yang tadi sudah hilang kan? Contohnya ini tadi. Nah, kan seperti contohnya yang sebelah sini, ketika kita dissolve dia sudah hilang, sudah menjadi satu poligon. Jadi sih sudah bisa langsung digunakan. Nah, ini nanti yang akan kita layout untuk menjadi satu peta. Kita rubah dulu simbologinya menjadi categorize, name, add all value, lalu kita apply. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya berapa kelas sekarang? Ya, setelah kita dissolve kita hanya punya 16 poligon. Sementara tadi sebelum kita dissolve kita punya 1620 poligon. Jadi fungsinya si dissolve ini adalah untuk menyatukan poligon-poligon yang memiliki atribut sama menjadi satu bagian seperti itu. Nah, ini nanti akan kita layout. Kemarin kalian sudah belajar layout setelah selesai digitasi on screen. Tapi jangan lupa ketika kalian melakukan proses layouting, ketika melakukan proses kartografi, kalian harus sebisa mungkin membuat peta kalian itu meaningful dan bisa dimengerti oleh orang lain. Caranya adalah dengan menentukan simbologi yang tepat. Contohnya seperti ini. Kita punya tubuh air warnanya merah, dan dia juga punya hutan lahan kering sekunder warnanya merah. Jadi waktu kita lihat ini kita nggak tahu ini apakah tubuh air ataukah hutan lahan kering, seperti contohnya yang sebelah sini. Jadi yang harus kita lakukan sekarang sebelum melakukan layout adalah membuat simbologi yang baik dan benar. Contohnya tubuh air kita kasih warna ya sesuai dengan kodratnya, warna biru. Oke, lalu misalnya saja hutan semak berukar kita kasih warna hijau seperti ini. Terus kemudian semak belukar rawa, katakanlah kalian mau jadi ini tuh satu, boleh dijadikan satu warna, apply. Lalu misalnya kenapa saya close, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, masih sama-sama hutan kan ya, jadi kita bikin warna yang hijau tua misalnya. Oke, hutan rawa sekunder juga kita kasih warna yang hijau tua juga, sama. Oh nggak sama, warna hijaunya tadi yang mana ya, lupa. Nah ini
Lalu hutan tanaman industri mungkin kita kasih warna beda ya, kuning bolehlah, tanaman industri itu kan. Terus kemudian perkebunan kita kasih warna juga berbeda, apa yang lebih komersil gitu. Nah seperti itu. Permukiman mungkin kita kasih warna merah dan seterusnya. Hutan lahan kering sekunder katakanlah masih sama, kita kasih warna fair green, oke. Dan seterusnya. Nah kayak gitu bisa kalian sesuaikan. Terus mungkin juga kan pengklasifikasian ini kan sebenarnya dia sudah standar dari Kementerian Kehutanan ya. Jadi sudah ada juknisnya bahwa tutupan lahan di Indonesia itu dikategorikan menjadi 16 kelas. Tapi kemudian misalnya katakanlah kalian merasa bahwa kan hutan ini sama lah ya, jadi jadiin aja satu hutan gitu kan. Nah masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak mau penggunaan lahan kita itu ada 16 ini, karena mungkin walaupun ini sudah standar dari Kementerian Kehutanan, tapi kadang-kadang kan mungkin kita perlu melakukan reklasifikasi ya. Misalnya katakanlah di sini hutan lahan kering, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder itu bisa kita jadikan satu kelas. Jadi biar kita tidak terlalu banyak untuk melakukan ini untuk terlalu banyak kelas gitu kan. Terus kemudian juga di sini misalnya katakanlah pertanian lahan kering, pertanian lahan campuran, lalu kita juga punya sawah di sini, kita mau jadiin satu kelas. Nah, bagaimana caranya? Bisa. Jadi tadinya misalnya katakanlah kita punya 16 kelas, terus kita pengen punya lebih singkat dari itu. Ya gitu, karena kita nggak butuh yang lain-lainnya. Misalnya katakanlah kita mau hanya perlu hutan, kemudian perkebunan, kemudian pertanian, dan yang lainnya adalah DLL misalnya seperti itu kan ya. Nah bisa. Kalau di raster sebenarnya kita bisa menggunakan feature yang namanya reklasifikasi ini. Tapi ini masalahnya hanya bisa digunakan di raster saja. Jadi kalau untuk vektor kita tidak bisa. Nah tapi kita masih bisa mengakalinya. Caranya adalah dengan searchku hilang. Caranya adalah dengan melakukan ini. Kita buka dulu ininya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi sebenarnya kalau di raster kita bisa menggunakan fitur reklasifikasi ini, tapi masalahnya ini hanya bisa dilakukan untuk raster, data raster saja. Jadi reklasifikasi itu pada intinya adalah untuk mengubah dari misalnya tadinya ada 9 kelas kita jadikan menjadi 5 kelas atau 4 kelas atau sebaliknya. Nah kalau untuk yang di vektor kita misalnya mau melakukan merge, mau melakukan reklasifikasi, caranya adalah dengan membuka open atribut tabel. Lalu di sini kita klik yang sebelah sini, lalu kita klik add field. Katakanlah kita kasih nama reclass gitu ya. Oke aja. Lalu kita lakukan editing, start editing untuk pelalawan dissolve ini. Lalu kita kasih kelas-kelas sesuai yang kita inginkan. Misalnya katakanlah yang ada nama hutannya kita kasih satu semua. Satu, terus kemudian perkebunan 2, permukiman 3, pertambangan katakanlah 4, pertanian lahan kering 5, pertanian lahan basah sama 5, rawa katakanlah masuk 4 juga lah ya, dan lain-lain maksudnya. Kemudian semak belukar 6, kemudian tanah terbuka masuk ini juga. Lalu kita punya 7 di sini tumbuh air katakanlah gitu. Jadi kita mau mempersingkat 16 kelas ini menjadi 7 kelas saja. Nah sudah selesai. Lalu kita stop editing, jangan lupa untuk di save seperti itu. Lalu kita gunakan lagi tool dissolve seperti yang tadi kita lakukan. Dissolve kita masukkan sini. Sorry, ini tadi punya saya udah saya edit sendiri. Nah ini kan, jadi yang dissolve ini kan, lalu kita kasih nama pelalawan, katakanlah reclass. Dari 16 kelas kita mau jadi 7 kelas aja. Dan seperti yang tadi kita lakukan, kita pilih dissolve fieldnya, yang tadi kita pilih name, yang sekarang kita pilih reclass. Jadi
untuk semua kelas yang sama, misalkan katakanlah kelas 1, dia akan menjadi satu poligon. Lalu kita pilih OK dan kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia kelas reklasifikasi kita. Tadinya kita punya 16 yang sebelah sini 1 sampai 16. Kemudian yang sebelah sini kita hanya punya 7. Nah, ini yang mau kita punya, yang mau kita layout. Yang ini dimatiin aja karena sudah nggak dipakai. Lalu seperti biasa tadi, klik kanan properties, kemudian simbologinya kita pilih yang reclass ini, add all value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi katakanlah ya, kita lihat dulu, 1 kan tadi hutan ya. Nah, 1 hutan kita kasih nama di sini hutan. Terus yang 2 tadi kalau nggak salah apa sih, lupa, 1 bukan yang ini ya, 1 hutan, yang 2 adalah perkebunan, 3 permukiman, 4 pertambangan pertanian. Nanti properties, lalu di simbologi unit value, terus 2 adalah perkebunan, 3 permukiman, 4 pertambangan, 5 adalah pertanian, yang keenam adalah semak belukar, yang ketujuh adalah tumbuh air. Terus biasakan untuk selalu bikin simbologi yang sesuai dengan kaidah kartografi. Jadi katakanlah tumbuh air kita kasih warna biru, lalu semak belukar kuning, oke lah. Kemudian pertanian boleh seperti ini, pertambangan boleh, permukiman mungkin kita kasih warna yang lebih mencolok. Lalu perkebunan kita kasih warna hijau seperti ini misalnya. Lalu hutan kita kasih warna hijau yang lebih genjreng. Oke, apply. Nah, zoom to layer. Kita sudah punya peta tutupan lahan untuk wilayah Kabupaten Pelalawan yang tadinya punya 16 kelas, sekarang hanya menjadi 7 kelas. Dan untuk layoutnya kalian bisa lakukan di layout view seperti ini yang sudah kalian coba di modul yang selanjutnya. Oke, jadi kalau kalian sudah selesai dengan melakukan reklasifikasi seperti ini, kalian bisa lanjutkan dengan layout. Atau kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba menggunakan data yang baru, jadi bukan data yang di-download dari Kementerian Lingkungan Hidup, kalian boleh coba browsing kira-kira dari mana kalian bisa menemukan open source data dan kalian gunakan untuk melakukan analisis spasial seperti ini. Oke, silahkan mencoba. Jangan lupa untuk selalu membaca modulnya dengan baik dan jangan ragu untuk bertanya. Oke ya, selamat mengerjakan.